Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurbaiti SPDI, salah satu guru di SMP Negeri 1 Batang Cenaku, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210001251164. Pada hari ini, hari Rabu, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Batang Cenaku pada kelas 7 dengan materi hikmah sholat dan zikir dengan model pembelajaran problem-based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Rabbal alamin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, kalau sudah hadir semua. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Untuk meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air kita dan meningkatkan rasa jiwa nasionalisme kita kepada bangsa kita, maka kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, maju, ayo maju, maju. Oke, biar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, konsentrasi. Tepuk 3, saya rajin sholat. Tepuk 4, saya siap mengikuti pelajaran. Yes. Oke, terima kasih ya. Pada pertemuan terdahulu, kita sudah membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Iya, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berjumlah 99 asma Allah, ya. Yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hikmah sholat dan zikir. Hubungannya pelajaran yang terdahulu dengan hari ini adalah Asma Allah atau Asmaul Husna, nama-nama yang indah bagi Allah, itu berkaitan erat dengan zikir, ya. Seperti kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kalimat tasbih bagaimana bunyinya? Subhanallah.
Nah, itu dibaca 33 kali dalam zikir. Kemudian kalimat tahmid. Alhamdulillah dibaca 33 kali. Kemudian kalimat takbir. Allahu Akbar. Nah, dibaca sebanyak 33 kali. Dan kalimat zikir yang keempat apa? Tahlil. Bagaimana bunyinya? Nah, itu juga dibaca sebanyak 33 kali. Paham ya? Selanjutnya, mengapa kita harus sholat? Ada yang bisa menjawab mengapa kita harus sholat? Karena sholat adalah kewajiban dari setiap muslim. Dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Iya, benar. Berikan tepuk tangan. Itu ya, sholat wajib itu ada 5 waktu. Coba diulang lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada 5 waktu dalam sehari semalam berjumlah 17 rakaat. Selanjutnya, setelah kalian semua mempelajari pelajaran hari ini, kalian semua mampu memahami hikmah dan manfaat sholat bagi kehidupan pribadi. Kemudian, kalian mampu membaca ayat Al-Quran dan hadis tentang sholat. Selanjutnya, kalian memahami atau bisa memberikan contoh perilaku disiplin, khusyuk sebagai wujud penerapan sholat. Dan yang terakhir, kalian mampu mengaitkan manfaat sholat dengan pembentukan akhlak mulia. Jadi dengan kita melaksanakan sholat, mampu untuk mendidik kita berakhlak yang mulia, akhlakul karimah. Paham ya? Kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan. Mengapa kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu? Ya. Karena sholat adalah kewajiban umat muslim. Sholat adalah tiap agama. Sholat merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar jawabannya. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa manfaat sholat bagi ketenangan jiwa? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan keseimbangan emosional. Iya, benar. Berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Siapa yang bisa jawab? Karena dengan melaksanakan sholat mampu menghindari adanya perbuatan keji dan mungkar, melalui rasa takut kepada Allah yang diberikan oleh kekudusannya, mengingat Allah dalam setiap keadaan dan gerakan. Iya, benar sekali ya. Jawabannya sangat benar. Selanjutnya kita akan menonton video tentang mengapa kita harus sholat 5 waktu. Silakan diperhatikan videonya dan silakan ditulis hal yang sekiranya penting, silakan ditulis di buku tulisnya. Silakan ditulis ya. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah tidur. Ditulis ya hal yang penting. Kenapa Ubay harus sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ubay baru selesai sholat maghrib di masjid sama Abi. Kenapa sih kita harus sholat, puasa, baca Al-Quran? Karena kita hamba Allah. Kita ini kan diciptakan Allah memang untuk beribadah. Di Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu contohnya yang tadi tadi, sholat, puasa, baca Al-Quran, semuanya diperintahin sama Allah. Harus patuh. Kita patuhi semua perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Allah perintah kita sholat, kita harus sholat. Allah perintah kita makan dengan tangan kanan, kita makan harus pakai tangan kanan. Kita harus menjauhi makanan yang haram. Nah, setelah kalian melihat video tadi, apa hal yang penting bisa dipahami? Siapa? Ada yang bisa? Ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Di Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Allah perintahkan kita untuk sholat, kita harus sholat. Ya, benar ya. Berikan tepuk tangan. Jadi, kita diperintahkan untuk sholat, maka kita harus sholat. Kita diperintahkan untuk makan menggunakan tangan kanan, maka kita makan menggunakan tangan kanan. Nah, sholat itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat, ada lagi ibadah yang lainnya, yaitu seperti apa? Puasa, zakat, naik haji. Ya, itu ya. Paham? Oke, kalau semuanya sudah paham, kita masuk penilaian asesmen diagnostik awal. Kita mulai ya. Sudah masukkan pinnya kan? Kita mulai ya. Nah, perhatikan pertanyaannya. Silakan jawab benar atau salah. Dibaca pertanyaannya baik-baik. Ayo, jawab dengan semangat. Diperhatikan, dibaca baik-baik ya. Sudah? Benar apa salah nih? Benar. Nah, kita lihat. Ya, poin ketiga oleh Emily. Kedua, Dipa. Nah, tepuk tangan. Selanjutnya, pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sholat. Hikmah sholat dan zikir. Ada yang tahu pengertian sholat? Ada yang tahu? Ya. Sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, itu ya. Oke, terima kasih. Ibu akan menjelaskan pengertian sholat. Bisa dibaca? Bisa dilihat tulisannya di depan? Sholat adalah ibadah wajib. Yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Serta dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi, sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat memiliki syarat dan rukun tertentu. Kemudian sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama seorang muslim. Jadi sholat itu adalah kewajiban ya bagi setiap umat muslim. Karena sholat merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pengertian zikir.
Zikir secara bahasa berarti mengingat atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, zikir adalah menyebut Allah, menyebut dengan asma Allah, mengingat Allah dengan ucapan maupun dalam hati seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Coba kita ulangi kalimat tasbih seperti apa kalimat tasbih? Subhanallah. Kalimat tahmid. Alhamdulillah. Kalimat takbir. Allahu Akbar. Kalimat tahlil. La ilaha illallah. Gitu ya. Kemudian hikmah sholat. Coba Diva baca yang pertama apa? Diva, silakan baca Diva. Yang pertama apa? Hikmah sholat. Iya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan sholat, kita merasa dekat kepada Sang Pencipta. Jadi yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membentuk pribadi disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dengan kita melaksanakan sholat, kita memiliki perilaku disiplin dan bertanggung jawab dengan cara melaksanakan sholat pada tepat waktu. Kemudian yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Jadi sholat itu bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Dan yang keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jelas seseorang yang rajin melaksanakan sholat pasti akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Paham ya? Coba siapa yang bisa mengulangi tentang hikmah sholat? Hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Tertanamnya akidah tauhid pada jiwa seseorang. 2. Terjalinnya hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala yang baik. 3. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, berikan tepuk tangan. Nah, itu juga termasuk dalam hikmah sholat. Selanjutnya hikmah zikir. Yang pertama apa hikmahnya zikir? Menumbuhkan ketenangan batin. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berzikir, mengucapkan kalimat subhanallah, itu akan membuat hati kita, batin kita akan merasa tenang. Ya, kalau kita cemas, gelisah, maka perbanyaklah untuk mengingat Allah. Selanjutnya yang kedua, mengingat kebesaran Allah dalam setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan di sekolah, ya, kita harus selalu ingat kepada Allah, ya. Setiap perbuatan baik dan buruk kita harus ingat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati dari sifat buruk. Nah, ini sangat jelas ya. Kalau kita senantiasa selalu berzikir, maka hati kita akan terhindar dari sifat buruk. Kemudian yang keempat, memperkuat keimanan dan keikhlasan dalam beribadah. Nah, seseorang yang senantiasa selalu berzikir, ya, pasti akan meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya serta keikhlasannya dalam beribadah. Jadi kita kalau melaksanakan sholat dan zikir, kita harus ikhlas karena Allah, jangan karena teman, ya. Sholat karena teman, harus karena dari keinginan hati, ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya keutamaan sholat dan zikir. Coba Zaki yang pertama apa? Keutamaannya? Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Iya, di sini sangat jelas sekali ya. Jadi amalan yang pertama akan dihisab itu adalah sholat. Makanya kita harus sholat tepat waktu. Tidak boleh, sholat itu tidak boleh ditunda, ya. Harus dilaksanakan karena sholat itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat dan zikir. Dita, silakan baca Dita.
Zikir dapat menjadi benteng dari godaan syaitan. Iya, jadi dengan senantiasa kita sholat dan berzikir, maka kita akan terhindar dari godaan setan, bujuk rayu setan. Ya, itu ya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang istiqomah dalam sholat dan zikir. Nah, anak-anak ibu, siapa yang mau masuk surga? Ingin masuk surga semuanya? Ya, sangat ingin ya, semuanya kita pasti ingin masuk surga. Nah, kalau pengen masuk surga harus rajin sholat, baca Quran, berbuat baik, gitu ya, bersedekah. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, contoh perilaku. Coba yang pertama, Sari, silakan dibaca. Menjaga sholat 5 waktu setelah 4 waktu. Ya, kita harus menjaga sholat kita tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Misalnya sholat subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib, dan isya. Ya, harus dilaksanakan secara tepat waktu. Yang kedua, membaca zikir pagi dan petang. Nah, usahakan untuk pembiasaan pagi dan petang kita membaca zikir dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, mengawali kegiatan dengan basmalah dan menutup dengan hamdalah. Jadi setiap aktivitas kita itu harus diawali dengan kalimat basmalah. Setelah selesai nih kita beraktivitas, maka ucapkan kalimat hamdalah. Paham ya? Kemudian berikutnya istiqomah dalam membaca Al-Quran dan doa harian. Anak-anak ibu semua bisa baca Quran? Bisa. Bisa membaca doa harian? Bisa. Oke, kalau bisa baca Quran, kita baca surat pendek, surat Al-Fatihah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Oke, sudah bisa semuanya baca Al-Quran. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan. Yang pertama, Albert, silakan dibaca. Membuat jadwal sholat pribadi. Iya, membuat jadwal sholat pribadi. Nah, dibiasakan untuk melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Buat jadwalnya. Selanjutnya, yang kedua, membiasakan zikir setelah sholat. Jadi, setelah kita melaksanakan sholat, biasakan kita membaca zikir. Berikutnya, menjadi teladan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, dengan beribadah kepada Allah, ya, kita bisa menjadi contoh yang baik, ya, dalam lingkungan keluarga. Misalnya jadi contoh seperti kakaknya sholat tepat waktu, memberikan contoh kepada adiknya. Begitu ya maksudnya. Nah, kalau di sekolah menjadi teladan dalam lingkungan sekolah.
Nah, di sekolah sholat zuhur berjamaah, ya. Jadi menampakkan perilaku sikap teladan yang baik. Itu ya. Kemudian membuat jadwal sholat pribadi, udah. Dan selanjutnya mengingatkan teman untuk sholat dan berzikir. Jadi kalau temannya lupa sholat, itu diingatkan, ya. Lupa berzikir, diingatkan. Jadi setelah sholat, melaksanakan zikir. Jadi ingat ya, kalau temannya lupa melaksanakan sholat, jadi kewajiban kamu, ya, kewajiban kita semua untuk mengingatkan temannya. Paham ya? Oke, kita ice breaking dulu ya, biar semangat belajarnya. Ayo Piri. Ayo nyanyi. Menjadi yang kiri, ganti-ganti yuk. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar hari ini? Oke, kalau masih semangat, kita akan berdiskusi kelompok. Silakan duduk berkelompok ya. Nah, kelompok pertama adalah kelompok Abu Bakar. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan permasalahannya. Silakan kamu diskusikan bersama anggota kelompoknya. Kelompok 2. Nah, silakan tulis nama kelompoknya. Pertama kelompok Abu Bakar, kedua kelompok Utsman bin Affan, ketiga kelompok Fatimah Az-Zahra, dan keempat adalah kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga di sini ya. Gimana? Ada yang tidak dimengerti? Lanjutkan. Sudah bagus itu. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kelompok Utsman. Oke, kelompok Utsman sudah siap. Kelompok Ali bin Abi Thalib sudah siap? Kelompok Abu Bakar? Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap semuanya, kita lanjut presentasi. Ya. Kalian akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusinya. Nah, kita mulai dari kelompok Abu Bakar. Silakan menyampaikan hasil presentasinya ke depan. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 atau kelompok Abu Bakar. Ayat tentang sholat. Ayat Al-Quran tentang sholat adalah Quran surah Az-Zariyat, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat Al-Quran tentang sholat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar utamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat di atas diperintahkan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula ayat ini ditunjukkan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri.
Perilaku, sikap, dan budi pekerti dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Muslim untuk membaca dan memahami Al-Quran, juga mengajarkan sholat. Sholat dilaksanakan berlandaskan pada rukun dan syarat. Muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat dengan benar. Berikut sunnahnya. Sholat dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan buruk apabila dikerjakan dengan sempurna. Oke, demikian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Jelaskan isi kandungan surat Al-Ankabut tentang sholat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Serius, Nak? Berdasarkan ayat Al-Quran, Al-Ankabut diperintahkan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah sudah jelas? Jawaban cukup jelas. Terima kasih kelompok 1. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu akan menambahkan ya. Salat adalah kewajiban dan salat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sang Pencipta. Terdapat dari tadi dalam surat Al-Ankabut. Kemudian ayat Al-Quran tentang salat itu terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat. Ya. Jadi setiap muslim itu wajib untuk melaksanakan salat 5 waktu. Nah, salat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Perintah dari Allah. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan. Membacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua dari kelompok 1 atau kelompok Fatimah Azhara akan mendeskripsikan manfaat sholat bagi hubungan sosial. Manfaat sholat bagi hubungan sosial. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Sholat berjamaah di masjid atau mushola menjadi sarana efektif untuk saling mengenal, membangun ikatan persaudaraan, dan mempererat silaturahmi antar umat muslim, menumbuhkan empati dan kepedulian. Pelaksanaan sholat, terutama sholat berjamaah, melatih individu untuk lebih peka terhadap kondisi sesama jamaah, mendorong sikap saling pengertian, dan meningkatkan kepedulian sosial. Menanamkan kesetaraan sosial. Dalam sholat berjamaah, semua orang berdiri sejajar tanpa membedakan status sosial, jabatan, atau keyakinan, sehingga menanamkan nilai kesetaraan di mana semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Fatimah Az-Zahra. Nah, sholat meningkatkan ukhuwah Islamiyah, jadi mempererat persaudaraan, kemudian mempererat hubungan silaturahmi. Sholat sebaiknya kita laksanakan berjamaah di masjid dan di mushola. Itu ya, paham ya? Oke, selanjutnya silakan kelompok 4, kelompok Ali bin Abi Thalib, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 atau kelompok Ali bin Abi Thalib. Manfaat sholat bagi pelajar meliputi peningkatan fokus belajar karena pikiran lebih tenang.
pembentukan karakter, disiplin, dan bertanggung jawab. Peningkatan kesejahteraan mental dengan mengurangi stres dan kecemasan, serta penggunaan nilai-nilai moral seperti kesabaran, kejujuran, dan toleransi, yang semuanya mendukung kesuksesan akademik dan kehidupan pribadi. Manfaat bagi akademik, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan prestasi belajar, mendidik disiplin, membentuk pribadi yang tangguh, meningkatkan kualitas spiritual, menumbuhkan toleransi dan kebersamaan, mengurangi stres dan kecemasan, memberikan ketenangan batin, pencegahan dari perbuatan buruk, mendinginkan derajat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kelompok yang ingin bertanya, silahkan. Sebutkan manfaat sholat bagi pelajar. Silakan dijawab, Nak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Memberikan ketenangan batin, pencegahan dari perbuatan buruk, meninggikan derajat. Apakah sudah jelas? Bagaimana kelompok 1? Sudah jelas jawabannya? Sudah paham? Sudah paham. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok Fatimah Az-Zahra. Jadi manfaat sholat bagi hubungan sosial itu dapat mendidik kita untuk disiplin, ya, bertanggung jawab. Artinya apa? Dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu, berarti kita bertanggung jawab atas perintah Allah. Karena sholat itu adalah perintah Allah. Dan sholat itu merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sholat wajib. Ya, paham ya? Oke, untuk tugas refleksi, Ibu akan memberikan pertanyaan. Sebutkan 3 hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Ya. 2. Terjadinya hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. 3. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, benar ya jawabannya ya. Berikan tepuk tangan. Nah, sholat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Dan sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah paham ya hikmah sholat? Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu. Nanti silakan dijawab ya pertanyaannya. Dijawab dengan benar pertanyaannya. Ya. 1, 2, 3. Dijawab ya, A atau B atau C atau D jawabannya. Sudah cukup? Satu lagi ya? Ya, silakan dijawab ya. Jawab dengan benar pertanyaannya, dibaca dan dipahami dengan baik soalnya serta jawabannya apa yang benar. Dicari jawabannya yang benar. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap semua silahkan dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan ya. Nah, silakan kumpulkan di sini nak. Kabel tuh. Oke, ada lagi yang belum mengumpulkan? Silakan dikumpulkan. Sudah mengumpulkan semuanya?
Ya, setelah Ibu lihat ya, semuanya sudah menjawab dengan benar ya. Nilainya udah bagus semua ya. Tidak ada yang di bawah 75 ya, nilainya di atas 80, 90 dan 100. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah paham dengan soalnya ya? Oke, kalau sudah paham dengan soalnya dan tugasnya, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Oke, benar ya itu kesimpulannya ya. Nah, baik Ibu akan menambahkan. Kesimpulan materi pada hari ini, kita harus melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, sholat merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita bagi setiap umat muslim. Sholat wajib dikerjakan dalam sehari semalam, yaitu 5 waktu, diantaranya subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Baiklah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sujud sahwi. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.